Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami menjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apa. Kami mengucapkan selamat datang di channel kami di Desa Kerajinan Gerabah, Desa Banyumula, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Membuat kerajinan gerabah itu ada berbagai macam cara. Yang pertama yaitu dengan cara dipilin. Tetapi dengan meningkat pesatnya teknologi, maka kerajinan gerabah ini oleh pengrajinnya dibuatkan cetakan. Cetakannya dari gipsum. Nah, kalau sudah dibuat cetakan seperti ini, tanah liatnya dipilin, kemudian ditekan ya seperti biasa. Nah, di bawahnya itu ada alat putar yang memutar barang ini sehingga gampang untuk membentuknya. Namun jangan ditiru ya, karena yang membuat kerajinan gerabah ini walaupun menggunakan cetakan memang dia sudah ahlinya. Kalau teman-teman tiru, wah, bisa belepotan tuh tangan. Membuat kerajinan gerabah itu tidak semudah membalik telapak tangan, kecuali ahlinya ya. Kalau ahlinya itu hanya 5 menit saja sudah bisa jadi seperti ini teman-teman. Sekiranya teman-teman berminat atau mau memesan kerajinan gerabah seperti vas bunga, pot bunga, tempat lilin, atau tempat dupa, kami siap untuk melayani teman-teman. Membentuk kerajinan gerabah dengan bantuan alat cetak dari gipsum ini dapat mempermudah pembentukannya teman-teman. Dan gipsum ini dia mempunyai keunggulan seperti tanahnya itu tidak lengket, dan gipsum ini akan menyerap air yang ada di tanah itu, sehingga kadar air tanah yang tadinya banyak menjadi berkurang, sehingga tanah itu yang tadinya lembek menjadi keras ya. Nah, itulah keunggulannya kalau gip, dan gampang untuk dibentuk teman-teman. Keunggulan dengan menggunakan cetakan gip ini dari segi waktu, lebih cepat membentuknya. Kalau tadinya 1 jam itu misalnya mendapat 30 kerajinan gerabah, kalau dengan gip ini bisa saja menjadi 60 teman-teman dalam 1 jamnya, sehingga lebih efektif dan efisien. Yang 60 biji itu bukan gerabah yang sudah jadi, tetapi hanya jadi bentuknya saja, karena proses kerajinan gerabah itu setelah dia jadi bentuknya atau dibuka dari gip, maka dia perlu diangin-anginkan ya selama 1 minggu. Nanti kalau sudah putih baru dia akan pembakaran. Tapi sebelum pembakaran juga itu gerabah perlu dihaluskan, perlu ditambahkan ornamen seperti ukiran, perlu ditambahkan pasir, atau kalau ada yang juel atau lekuk, maka ditambahkan tanah sedikit lalu dihaluskan pada saat gerabah itu masih belum kering ya. Kalau menggunakan gip seperti ini harus terus disambung ya sampai dia jadi, karena kalau tidak dilanjutkan pekerjaannya atau ditunda, maka barang di dalam gip ini, dalam cetakan ini akan cepat mengering. Dan kalau disambung lagi dengan tanah, kemungkinan besar dia tidak menyatu atau agak sulit dia menyatu, sehingga nanti pada saat pengeringan selanjutnya atau pembakaran selanjutnya dia akan cepat retak atau pecah. Kenapa dia pecah atau retak? Karena tingkat pemuaian antara barang yang satu dengan barang yang lainnya tidak sama, sehingga tarik menarik antara pemuaian yang satu dengan pemuaian yang lainnya.
perlu diperhatikan kalau membuat kerajinan gerabah dengan teknik cetak seperti ini, tanahnya itu harus benar-benar halus ya, jangan ada batunya, karena kalau ada batunya itu bisa mengenakan tangan dan tangan menjadi luka ya, dan berdarah. Gerabah yang bersisa dari cetakannya ini harus dipotong, namun pemotongannya juga harus pelan-pelan ya, harus dengan alat seperti bekas sandal atau bekas plastik, supaya nantinya bisa rata hasilnya. Sekarang teman-teman, kalau sudah dipotong rata, tinggal dibalik ya cetakannya. Kalau dibalik itu kayak pin salabin, maka jadilah dia vas bunga. Namun sebelum dibalik dari cetakannya atau dilepas dari cetakannya, bagian bawahnya itu harus juga dibentuk, karena pada pembentukan awal itu hanya bagian atasnya saja ya. Sekarang bagian bawahnya itu dibentuk ya, atau kalau dikatakan itu kakinya itu harus dibentuk dengan bagus juga ya, supaya nanti bisa berdiri seimbang, atau kalau ditaruh di atas kaca dia bisa berdiri rata gitu teman-teman. Kalaupun dia tidak rata, nanti bagian kakinya itu ditaruhkan karet. Pembentukan barang sudah selesai teman-teman. Sekarang kita coba buka karetnya ya, karet cetakan ini, agar bisa kita belah menjadi dua. Bukan gerabahnya ya dibelah teman-teman, tapi cetakannya, supaya nanti dia bagus gerabahnya ya. Nah ini oke, bin salabin udah jadi sebelahnya, tinggal dibuka sebelahnya ini teman-teman. Bin salabin ada kadabra, oke dia agak oke. Alhamdulillah ya, sudah jadi kerajinan gerabahnya ini berupa vas bunga. Waduh, kalau ini vas bunganya cantik nanti. Kalau dibalik nanti kemudian ditaruhkan bunga yang bagus, wah kamarnya menjadi asri teman-teman. Nah, begitulah seni kerajinan gerabah ya, bisa membuat vas bunga seperti ini, atau tempat lilin atau periuk atau apa saja yang mau dibuat, karena kerajinan gerabah itu desainnya bersifat dinamis, tidak statis, sehingga permintaan untuk ekspor luar negeri itu dari berpuluh-puluh tahun terus saja diminta untuk ekspor kerajinan gerabah, karena bisa dimodifikasi bentuknya, bisa diberi sentuhan-sentuhan artistik, misalnya dari hiasan dari alam seperti dari pasir laut, atau dari pisang, kulit pisang maksud saya, bukan pisang goreng ya, tapi dari kulit pisang teman-teman. Itu kerajinan gerabah, kemudian dihaluskan ya,
yang jadi kakinya seperti ini, pelan-pelan supaya dia tidak goyang nantinya kalau ditaruh di atas kaca atau di atas meja, teman-teman. Jadi pengrajin gerabah itu harus sabar, memang harus hobi juga ya. Jangan takut kotor tangan ya, karena kalau takut kotor ya otomatis tidak bisa menjadi pengrajin kerajinan gerabah. Tetapi bisa menjadi apa ya kalau tidak kalau takut kotor itu ya. Oke teman-teman, itu yang bisa disampaikan ya. Kerajinan gerabahnya sudah jadi. Nanti kalau butuh pas bunga seperti ini, bisa juga ngorder sama kami ya. Assalamualaikum.